Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Wahyuning Tias. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu hakikat penilaian berbasis kelas. Yang kedua yaitu tujuan dan prinsip penilaian berbasis kelas. Yang ketiga yaitu jenis-jenis penilaian berbasis kelas. Yang pertama, pengertian penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas adalah penilaian dalam arti data dan informasi dari penilaian berbasis kelas merupakan salah satu bukti yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program pendidikan. Hakikat penilaian berbasis kelas pada hakikatnya, penilaian kelas bukan hanya untuk kepentingan guru semata, tetapi juga peserta didik, kepala sekolah, orang tua, dan pihak lainnya yang membutuhkannya. Untuk itu harus ada pemahaman yang sama secara kolektif tentang apa, mengapa, dan bagaimana penilaian tersebut. Yang kedua yaitu tujuan dan prinsip penilaian berbasis kelas. Tujuan umum berbasis kelas adalah untuk memberikan penghargaan terhadap hasil belajar peserta didik dan memperbaiki program dan kegiatan pembelajaran. Tujuan lainnya yaitu yang pertama, informasi tentang kemajuan hasil belajar peserta didik secara individual dalam mencapai tujuan belajar sesuai dengan kegiatan belajar yang menyenangkan. Yang kedua, informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan belajar lebih lanjut, baik secara kelompok maupun individu. Yang ketiga, motivasi belajar peserta didik dengan cara memberikan informasi tentang kemajuannya dan meningkatkannya untuk melakukan usaha pemantapan atau perbaikan. Prinsip penilaian berbasis kelas. Prinsip yang harus dipegang seorang pendidik agar penilaian berbasis kelas yang akan dilancarkan dapat berjalan secara optimal antara lain. Yang pertama, motivasi. Penilaian berdasarkan kelas melihat sebagai upaya untuk mengenal kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh guru maupun peserta didik. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan tersebut diperlukan usaha perencanaan untuk perbaikan kegiatan pembelajaran secara terus-menerus. Hal yang lebih penting, tujuan akhir berbasis kelas bukan terletak pada harga yang tinggi, terletak pada cara bagaimana memotivasi peserta didik sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Yang kedua yaitu validitas. Validitas harus menjamin tercapainya standar kompetensi dasar maupun indikator. Kesesuaian antara penilaian berbasis kelas dengan tujuan akan meningkatkan validitas. Dengan demikian, maka validitas merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan. Yang ketiga yaitu adil. Penilaian berbasis kelas menekankan pada adanya perlakuan yang adil karena semua peserta didik, artinya semua peserta didik harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk dinilai tanpa membedakan latar belakang budaya, bahasa, dan jenis kelamin. Yang keempat yaitu terbuka. Menekankan adanya kebutuhan di mana semua pihak baik pendidik maupun peserta didik perlu mengenali kemampuan masing-masing jenis maupun format yang akan digunakan. Kelima adalah berkesinambungan. Harus dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik. Hal ini dilakukan melihat kesinambungan antara materi pokok yang satu dengan materi pokok yang lainnya. Yang keenam yaitu bermakna. Penilaian berbasis kelas dapat melihat perkembangan kemampuan peserta secara holistik. Selain itu, penilaian berbasis kelas dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak, terutama pendidik, peserta didik, dan orang tua. Yang ketujuh yaitu menyeluruh. Berbasis kelas dilakukan dengan berbagai teknik yang prosedurnya untuk menjamin tersedianya informasi yang utuh dan lengkap tentang kinerja peserta didik, baik yang menyangkut aspek penilaian kognitif, efektif, dan psikomotorik. Jadi sangat mungkin jika pendidik hanya menghargai satu jenis saja, misalnya tertulis. Yang kedelapan yaitu edukatif. Penilaian berbasis kelas tidak dapat menentukan keputusan akhir tentang nasib peserta didik atau hal-hal lain yang dapat menurunkan motivasi peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, jenis-jenis penilaian berbasis kelas. Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas 2002 mengemukakan seperangkat alat dan jenis tagihan yang dapat digunakan dalam penilaian berbasis kelas antara lain. Yang pertama yaitu kuis.
Kuis digunakan untuk menanyakan hal-hal dari pelajaran yang lalu, bentuk-bentuk yang singkat dan dilakukan sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, pertanyaan lisan di kelas digunakan untuk mengungkapkan penguasaan peserta didik tentang pemahaman konsep, prinsip, dan teorema. Yang ketiga yaitu ulangan harian, dilakukan secara berkala pada akhir pengembangan berkompetensi. Yang keempat yaitu tugas individu, dilakukan secara periodik untuk diselesaikan oleh setiap peserta didik dalam waktu tertentu dan dapat berupa tugas rumah. Yang kelima yaitu tugas kelompok, digunakan untuk menilai kemampuan kelompok dalam upaya pemecahan masalah. Yang keenam yaitu ulangan semester, digunakan untuk menilai penguasaan kompetensi pada akhir semester program. Yang ketujuh, ulangan kenaikan, digunakan untuk mengetahui ketuntasan peserta didik menguasai materi dalam 1 tahun ajaran. Yang kedelapan yaitu laporan kerja praktik atau laporan praktikum, digunakan untuk mata pelajaran yang ada kegiatan praktikumnya seperti fisika, kimia, biologi, dan bahasa. Yang terakhir yaitu responsi atau ujian praktek, digunakan untuk mata pelajaran yang ada prakteknya. Tujuan untuk mengetahui penguasaan akhir baik dari aspek kognitif maupun